Saya dan partner saya, kelompok 31, Laboratorium Sistem Informasi Manajemen, akan mempresentasikan hasil laporan praktikum kami di modul 1 yaitu IRD, CDM, PDM, dan database. Dalam laporan praktikum ini akan membahas mengenai database sistem suatu persewaan kamera, di mana persewaan kamera ini berupaya untuk meningkatkan kualitas sistem informasi manajemennya. Guna meningkatkan produktivitas persewaan kamera, digunakan pendekatan metode perancangan IRD, CDM, dan PDM. Hal ini dilakukan untuk mendukung kegiatan operasional, proses pendataan, manajemen, dan fungsi pengambilan keputusan pada persewaan kamera tersebut. Lalu rumusan masalah dalam modul 1 ini, bagaimana cara membuat sistem informasi manajemen yang efektif dan efisien pada persewaan kamera. Tujuan praktikum. Yang pertama, untuk mengaplikasikan teori IRD, CDM, dan PDM sehingga menjadi database yang baik dan benar dalam sistem persewaan kamera. Yang kedua, untuk memahami dan membuat objek diagram serta menganalisis data-data yang diperlukan dalam membuat database sistem persewaan kamera. Lalu yang ketiga, untuk mempermudah dan memperjelas penggunaan atau anggota penyewa kamera dalam memperoleh informasi. Nah, IRD sendiri itu merupakan teknik yang digunakan untuk memodelkan kebutuhan data dari suatu organisasi. Biasanya oleh sistem analisis dalam tahap analisis persyaratan proyek pengembangan sistem. Dan simbol-simbol IRD itu dibagi menjadi beberapa. Jadi yang pertama ada entitas berbentuk kotak persegi panjang, lalu ada atribut berbentuk lingkaran atau elips, lalu ada relasi berbentuk jajar genjang, lalu kita akan membahas tentang PDM, merupakan model yang menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antar data yang ada. Dari setiap tabel terdapat beberapa kolom di mana memiliki nama yang unik sehingga beda dengan nama kolom pada tabel lainnya. Lalu dilanjut dengan pembahasan CDM. Nah, CDM sendiri itu merupakan model yang mempresentasikan tabel yang merupakan entitas yang berisi atribut. Lalu database sendiri atau basis data itu tuh merupakan kumpulan data dari berbagai sumber yang secara logika mempunyai arti implisit. Database itu bisa disebut juga kumpulan file-file yang saling berelasi. Lalu dilanjut dengan MySQL. Nah, MySQL itu software database open source yang paling populer di dunia, di mana saat ini digunakan lebih dari 100 juta pengguna di seluruh dunia. Dan ada query, dapat diartikan sebagai kemampuan database pada komputer untuk menampilkan atau menyimpan informasi tertentu. Nah, kita lanjut langsung ke langkah-langkah pengerjaan studi kasus sistem informasi manajemen penyewaan kamera ini ya. Jadi, rental kamera Delphi merancang dan menerapkan sistem informasi manajemen dalam kegiatan persewaan dan penyimpanan data seputar nama, alamat, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian kamera, dan lain sebagainya, yang difungsikan untuk mempermudah kegiatan manajemen persewaan.
Yang pertama, kita itu harus membuat model IRD sesuai studi kasus. Nah, karena studi kasus masalah kita adalah rental kamera, jadi kita mempunyai entitas seperti pelanggan, formulir, pegawai, kamera, dan kwitansi. Dan relasinya yaitu pelanggan mengisi formulir, lalu formulir diberikan kepada pegawai, pegawai menunjukkan kamera, dan kamera menghasilkan kwitansi. Lalu yang kedua, buka Sybase Power Designer. Yang ketiga, klik File, lalu New, lalu Konseptual Data Model. Jadi ini cara membuka awal halaman CDM ya. Lalu yang keempat, menentukan entitas dan atribut. Nah, entitas tadi udah dijelaskan di IRD, itu ada pelanggan, formulir, pegawai, kamera, dan kwitansi. Lalu atributnya, NIK pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, nomor telepon pelanggan, ID formulir, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, ID pegawai, nama pegawai, alamat pegawai, nomor telepon pegawai, ID kamera, merek kamera, jenis kamera, harga sewa, nomor kwitansi tanggal pembayaran, dan total pembayaran. Nah, ini atribut masing-masing entitasnya. Lalu, selanjutnya, masukkan tipe data pada atribut di relasi entitas sesuai dengan tipe datanya. Nah, ini udah terhubung relasi antar entitasnya ya. Lalu selanjutnya, menentukan relasi dan kardinalitas antar entitas. Nah, di gambar ini, contoh relasi dan kardinalitas one-to-one pada sistem informasi persewaan. Lalu dilanjut setelah IRD terbentuk dalam CDM, lakukan cek model untuk mengetahui apakah model tersebut sudah benar atau masih terjadi kesalahan error. Nah, ini udah kita cek modelnya dan hasilnya nggak error. Lalu, ubah model IRD dari bentuk CDM ke PDM dengan cara klik Tools, kemudian Generate Physical Data Model. Nah, ini tampilan Generate Physical Data Model atau PDM. Lalu selanjutnya, buka file PDM yang telah dibuat sebelumnya. Nah, ini tampilan PDM-nya ya. Lalu selanjutnya, klik database, pilih generate database atau tekan CTRL plus G. Nah, ini tampilan buat generate database-nya. Lalu beri nama dan pilihan tempat penyimpanan file SQL. Ini gambar tampilan penyimpanan database. Lalu buka aplikasi XMPP. Ini gambar tampilan aplikasi XMPP tadi, lalu aktifkan PHP dengan klik Start pada Apache dan MySQL. Nah, ini tampilan Start pada Apache dan MySQL. Lalu buka browser, kemudian buka localhost atau phpMyAdmin. Buka database baru, dan ini tampilan database barunya. Klik import, kemudian pilih SQL yang sudah di-generate tadi. Klik go. Nah, ini tampilan saat import database yang sudah ada. Setelah berhasil modifikasi database tersebut dengan menggunakan DDL atau DML, cukup insert dan delete dengan cara mengetikkan query pada tab SQL. Ini tampilan database yang baru. Tampilan dari pengaplikasian untuk aplikasi Power Designer. Di sini terlihat CDM dengan entitas pelanggan, formulir, pegawai, kamera, dan kwitansi, di mana setiap entitas memiliki foreign key. Lalu setelah itu diubah menjadi PDM dengan mengklik Tools, klik Generate Physical Data Model, lalu OK.
Lalu muncul tampilan PDM seperti ini. Setelah itu, klik database, lalu generate database atau langsung klik CTRL-G. Generate database, lalu OK. Setelah itu muncul file SQL-nya, lalu diedit sesuai dengan yang diinginkan. Dengan menghapus komentar-komentar yang ada di file SQL ini. Setelah diedit, lalu mengakses website localhost PHP MyAdmin, lalu klik database, ketik sewa kamera, lalu klik. Nanti muncul di sini sewa kamera. Lalu klik import. Setelah itu pilih file SQL yang sudah diedit tadi. Setelah itu klik go. Setelah mengimpor file SQL, maka akan muncul tabel seperti ini. Nah, maka akan muncul tabel seperti ini. Di mana tabel di sini awalnya masih kosong, masih belum ada data-data dari data-data yang di database ini. Cara mengisi tabel database ini yaitu memilih tabel yang tidak memiliki primary key, yaitu tabel pegawai. Diisi mulai dari yang tidak memiliki primary key sampai yang memiliki primary key. Cara mengisi data-data tersebut yaitu dengan cara mengklik insert. Oke. Dengan cara mengeklik insert, lalu masukkan data-data yang diperlukan. Setelah itu, klik go. Nah, setelah memasukkan data-data yang diinginkan, maka tampilannya akan seperti ini. Ini untuk tampilan formulir, tabel formulir, lalu ini untuk tabel kamera. Ini untuk tabel kamera. Lalu ini untuk tabel kwitansi. Ini tampilan tabel pegawai. Dan ini tampilan dari tabel pelanggan. Berdasarkan hasil analisa dari modul 1, kesimpulan yang didapat yaitu pada permasalahan basis data sistem manajemen persewaan didapatkan 5 entitas, yaitu pelanggan, pegawai, formulir, kamera, dan kwitansi. Yang dimana atribut pelanggan terdiri dari NIK, nama, nomor telepon, dan alamat dengan tipe data masing-masing atribut adalah variabel karakter. Lalu atribut pegawai adalah ID pegawai, alamat pegawai, nomor telepon pegawai, dan nama pegawai dengan tipe data dari masing-masing atribut adalah variabel karakter. Lalu atribut formulir adalah nomor formulir dengan tipe data variabel karakter,
tanggal peminjaman, dan tanggal pengembalian dengan tipe data tanggal. Atribut kamera terdiri dari ID kamera, merek kamera, jenis kamera, dan harga sewa dengan tipe data dari masing-masing atribut adalah variabel karakter. Lalu atribut dari kwitansi yaitu nomor kwitansi dan total pembayaran dengan tipe data dari kedua tersebut ialah variabel karakter. Lalu atribut dari kwitansi yaitu nomor kwitansi dan total pembayaran dengan tipe data dari kedua atribut tersebut yaitu variabel karakter dan tanggal pembayaran dengan tipe data tanggal. Kesimpulan yang kedua yaitu terdapat relasi mengisi dari pelanggan ke formulir dengan kardinalitas one-to-one yang berarti dalam kondisi nyata seorang pelanggan hanya dapat mengisi satu formulir saja. Relasi diberikan dari formulir ke pegawai dengan kardinalitas many-to-one yang berarti pegawai sebagai tempat menampung banyak formulir. Relasi menunjukkan dari entitas pegawai ke kamera dengan kardinalitas many-to-many, dan relasi menghasilkan dari entitas kamera ke kwitansi dengan kardinalitas one-to-many. Selanjutnya, dalam pemahaman mengenai pembuatan database sistem secara CDM, terdapat manfaat penggunaan dalam perancangan, yaitu memberikan gambaran yang lengkap dari struktur basis data yang berarti hubungan dan batasan-batasan. Selain itu juga database mempermudah rental kamera dalam memanajemen persewaan yang telah disuplai oleh rental dan memudahkan dalam persewaan kamera. Saran yang diberikan untuk laporan modul 1 ini yaitu sebaiknya praktikkan memahami langkah-langkah dalam menjalankan software agar praktikum berjalan dengan lancar. Yang kedua, praktikkan harus bisa menentukan entitas, atribut, dan relasi dengan tepat agar tidak terjadi kesalahan atau error ketika program dijalankan. Yang ketiga, sebaiknya ketika menginput data dalam program, praktikkan lebih teliti agar informasi yang disampaikan. Sekian dari kelompok kami.